Iya. sehingga nanti kekuatannya bertumpu pada satu orang. Kalau saya tanya dulu, biasanya saya tanya dulu nih, Anda mau tumbuh atau enggak? Kalau Iya. dibilang enggak, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Iya. Organisasi kecil dan akan kecil terus karena dia tidak akan tumbuh. Ya, ini sudah ada yang masuk kok, Pak. Bagaimana contoh atau tools KPI yang bisa dicari di mana? Katanya Pak Malvin nih. KPI, KPI sudah ada di KPI sudah Ya. ada di metode yang saya ajarkan sederhana. KPI Anda bisa cari di mana-mana, tapi yang saya ajarkan sudah terbukti sangat sederhana dan bisa Anda pakai ya di udemy.com itu di materi Human Resources Tools. Ya, di dalam materi Human Resources Tools ini salah satunya membahas bagaimana men-set up KPI, Key Performance Indicator ya. Dan itu beda-beda untuk katakan di retail. Di retail itu kan ada MD, ada operation, ada IT, ada finance accounting, ada markom. Nah, bagaimana men-set up sebuah ini ada yang coret-coret di sini ya. Tolong yang sedang bawa anak kecil bisa dikendalikan ya. Lebih baik disuruh sekolah online daripada nyoret-nyoret di dinding kita ya. Oke. Itu Pak Malvin ada di udemy.com, ada di subjek HR Tools. Salah satunya Anda akan belajar KPI. Ya. Bagaimana Anda men-set up sebuah KPI dengan sangat mudah, dengan sangat sederhana. Ya. Baik. Oke, ada lagi ya. dari Riri? Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin melanjutkan nih pertanyaannya Pak Malvin, mau raise hand boleh atau bisa juga melalui chat room kita. Oke, tadi salah satu diantaranya dikatakan kita butuh orang yang tepat atau yang sesuai mungkin karyawan begitu ya Pak ya? Iya. Karyawan yang karena di sini terkait juga dengan jangan membiarkan karyawan berkinerja buruk. Pasti ini kaitannya dengan ketika awal kita merekrut mereka, bukan? Betul. Apakah di sini diperlukan juga tes psikologi dan sebagainya gitu, agar kita mendapatkan yang benar-benar perfect, ya setidaknya dalam pekerjaan. Betul. Dalam proses rekrutmen sebenarnya kan ada serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh seorang kandidat, oleh seorang calon karyawan. Karena itu pastikan bahwa Anda ngecek nilai-nilai yang bersangkutan, nilai-nilai orang yang bersangkutan, dan itu baru bisa ditemukan ketika Anda bicara dengan dia, ketika Anda interview. Kemudian untuk mengecek personality, ada banyak alat ukur, assessment, antara lain yang tadi saya sebutkan, menggunakan DISC, atau menggunakan metode lain juga boleh kalau Anda lebih memahami metode lain. Itu ya. Kemudian kalau Anda sudah tahu ini yang sedang dicari untuk menempati posisi tertentu, ya pastikan kompetensinya mendukung. Ya, kecuali Anda mencari fresh graduate, Anda tidak peduli latar belakang pendidikannya, silahkan saja. Tetapi kalau sudah jelas, contoh, Anda butuh seseorang dengan kemampuan atau ilmu akuntansi. Tapi ketika yang melamar tidak memiliki knowledge, dia tidak pernah belajar tentang akuntansi. Bukankah Anda sendiri yang memilih bahwa orang yang seharusnya ngerti akuntansi, tapi yang Anda rekrut ternyata bukan orang ngerti akuntansi. Itu artinya apakah orang yang direkrut cocok atau tidak. Ya. Nah, terkait pertanyaan ini, sedikit sekali dari perusahaan kita yang punya HRD yang
mumpuni, HRD yang bagus. Ya, karena bahkan ada nih Mbak Riri di antara perusahaan-perusahaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini itu nggak punya HRD. Nah, Nggak punya. Kalau ada, dia adanya staff HRD. Staff HRD yang tahu sendirilah kalau sudah kata tulisannya staff. Artinya dia sebenarnya staff admin cuman. Ya, kalau kita serahkan urusan untuk rekrutmen yang benar, yang baik dan benar, kira-kira terlaksana nggak, Mbak Riri? Ya. Halo? Kira-kira terlaksana nggak? Enggak. Enggak lah. Ya, dia cuma staff admin. Tapi kita jadikan dia staff HRD sebagai contoh begitu. Ya, sulit sekali lah berharap orang itu bisa melakukan seperti yang kita omongin barusan tadi. Kecil sekali kemungkinannya. Ya, disitulah kita kadang-kadang mengeluh bahwa kita isinya orang-orang yang tidak kompeten, tidak cocok, dan sebagainya. Bermula dari ketika dia masuk. Iya. Gitu. Oke. Sudah ada pertanyaan? Silakan. Sudah ada pertanyaan lanjutan ini ya. Ada dari siapa nih? Bagaimana cara kita mengukur agar tidak berlebihan mengambil manfaat atas pekerja keras, sedangkan kita masih memerlukan pengetahuan dan ilmu dari pekerja tersebut? Dari Rizka. Gimana tuh cara ngukur kalau kita tuh tidak memanfaatkan, mungkin begitu ya? Iya, kalau orang itu satu-satunya orang yang Anda andalkan dan tidak ada orang lain, itu sudah tanda-tanda bahwa Anda berlebihan. Ya, seseorang boleh di-challenge sehingga muncul potensinya, sehingga dia makin tumbuh, boleh. Tapi kalau semuanya lari ke dia, itu namanya berlebihan. Ya, berlebihan. Seolah-olah tidak ada lagi orang lain di situ yang bisa diandalkan. Sebentar Mbak Riri, ini ada yang bocor ini ya, yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia bocor. Sebentar, saya mute dulu ya semua. Oke. Mbak Riri, unmute sendiri ya. Ya. Oke. Baik. Silahkan Mbak Riri, pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut, Pak Guswai, mohon izin nih. Dari poin pertama, yang menempatkan orang terus berdasarkan orang yang cocok secara nilai, personality, dan kompetensi. Oh, gimana tuh katanya? Wendy nih. Mungkin tanya dari yang poin pertama katanya, yang menempatkan orang harus berdasarkan orang yang cocok secara nilai, personality, dan kompetensi. Mungkin butuh dijabarkan lebih lanjut seperti apa begitu. Oh, ada tuh. Apabila dia secara kompetensi oke, ya. Tapi ternyata orangnya tidak sesuai personalitinya. Iya. Secara kompetensi oke, personalitinya tidak cocok. Orang itu tidak akan menikmati pekerjaannya. Saya bisa saja bekerja di accounting, tapi itu bukan personality saya. Saya bukan orang yang cocok duduk di belakang meja. Contohnya, ya, saya tidak menyukai berkutat berhari-hari dengan angka. Jurnal tiap hari ngelihat angka-angka, itu bukan personality saya. Tapi apakah saya kompeten? Bisa karena saya pernah belajar dan saya pernah melakukan. Saya bisa nggak kompeten di situ? Bisa. Tetapi apakah saya suka? Belum tentu. Nah, suka tidak suka itulah banyak yang dipengaruhi oleh personality yang bersangkutan. Iya. Makanya kita harus kenali orang-orang kita, personality-nya apa. Supaya kita jangan memaksakan dia masuk ke bidang yang sebenarnya dia tidak cocok secara personality. Contoh nih, Bapak cari orang accounting. Orang accounting ya. Bapak cek kompetensinya. Oh, masuk nih. Dia dulu sekolah accounting dan dia pernah kerja sebagai accounting. Oke. Sudah dites DISC, diakses pakai DISC, ternyata orangnya profilnya nggak cocok.
profilnya nggak cocok. Dia bukan orang yang bakal betah di belakang meja. Ya. Nah, itu kompetensi dan personality nggak cocok. Silakan, Bapak mau paksa. Oh, rekrut. Itu karena Anda mengabaikan personality. Boleh nggak dipekerjakan? Boleh. Apakah orang itu akan enjoy, akan menikmati, akan puas? Itu masalahnya. Setelah dia ditempatkan, Bapak jangan kaget kalau secara kompetensi oke, tetapi secara personality nggak masuk. Nggak cocok. Ini sudah pernah terjadi di salah satu klien saya. Ketika saya periksa dari SC-nya, saya bilang nggak cocok. Tapi dibilang kan ada, Pak, itu unsur untuk dia cocok di accounting. Dan dia pernah kerja. Yes, itulah yang disebut kompetensi dengan personality tidak match. Ya. Apakah orang ini bisa tumbuh? Boro-boro dia tumbuh, nanti malah menimbulkan banyak masalah ketika dia beneran Anda tempatkan. Iya. Itu contohnya. Oke. Silakan, Mbak Diri. Ya, jadi personality itu penting banget ya. Jangan diabaikan. Nah, ini Pak Frederick, Pak, kapan kita bisa tahu ketika si pekerja keras 4L bisa lebih fokus tugas tanggung jawab padahal skala bisnisnya masih kecil? Nah, itu pertanyaan dari orang yang menggunakan alasan skala masih kecil sehingga tidak perlu mengembangkan organisasi. Sehingga nanti kekuatannya bertumpu pada satu orang. Kalau saya tanya dulu, biasanya saya tanya dulu nih, Anda mau tumbuh atau enggak? Kalau dibilang enggak, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Organisasi kecil dan akan kecil terus karena dia tidak akan tumbuh. Tapi tema kita hari ini mempersiapkan scaling up untuk growing up. Kalau Anda mau growing up, scaling up dulu. Scaling up dimulai dari menumbuhkan orang-orang Anda. Organisasi Anda baru bisa berjalan lengkap ketika Anda punya orang-orang yang tumbuh. Orang yang tumbuh tadi sudah ada what to do-nya, ada 6 strategi. Kalau Anda ingin orang-orang Anda tumbuh di dalam organisasi Anda. Ya, kalau Anda fokus pada si pekerja keras tadi, maka Anda tidak akan bisa growing up sampai kapanpun. Karena kan Anda bilang, skala bisnis masih kecil. Oke, Anda mau besar nggak? Enggak. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai saja gaya yang sekarang. Tapi kalau Anda bilang, enggak, saya bukan mau kecil terus, saya mau growing up. Maka mau tidak mau Anda harus scaling up. Scaling up tidak bisa depend on one person. Tidak bisa 4L terus. Sekeras apapun Anda bekerja, saya belum pernah lihat orang 4L berhasil. Belum pernah. Buktikan ke saya kalau ada. Bapak Ibu kalau ada, buktikan ke saya. Siapapun yang berani mengandalkan kekuatan pada satu orang, dan orang itu 4L, pekerja keras, bisa kerjakan apapun, Anda tinggal tunggu waktu, perusahaan Anda akan mengalami kerugian luar biasa. Anda pribadi, khususnya, akan mengalami hal yang kerugian yang luar biasa. Karena power tend to corrupt. Ya, berlebihan kekuasaan pada satu orang, ujung-ujungnya korupsi. Ya, ketika kepercayaan itu makin menumpuk, dan akhirnya bos mengatakan, tenang aja kan sudah ada orang tadi yang kita berlebihan menggunakan dia ya. Kita mulai tinggal. Nah di titik itulah Anda akan mengalami kerugian, dan kalau itu terjadi biasanya besar, kerugiannya langsung besar. Ya nggak kecil-kecil. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Mohon izin. Iya, sudah belum. Apabila ada anggota yang punya semangat tinggi dan selalu ingin mencoba sesuatu job desk, padahal saya tahu dia belum mampu, ya, belum mumpuni untuk menjalankan. Apakah saya harus memberinya kesempatan atau tidak sama sekali? Oke, cek personality-nya. Siapa tahu kesukaan dia untuk mengerjakan itu karena dia merasa ini yang aku suka. Artinya, jangan-jangan
yang dia sedang kerjakan itu bukan yang dia suka, tapi Iya. dia kompeten. Mm-mm. Kompeten, dia bisa, Mm-mm. tapi dia tidak suka. Mm. Sehingga dia mulai nih, cari-cari nih. Iya. Nah, dia mulai ngerembet kemana-mana. Jadi, apa yang harus dilakukan? Dorong. Kalau saya dorong. Ya, itu namanya orang ini bertumbuh. Ya, Iya. orang bertumbuh. Kalau saya akan ukur personalitinya. Kalau itu cocok, saya akan kasih dia kesempatan untuk menjalani sebuah pekerjaan yang baru dengan job desk yang tadi, yang dia lebih cocok di situ. Boleh, ya, dorong. Itu lagi. Jangan-jangan itu yang disebut personal growing-nya dia, personal growing-nya dia secara pribadi bertumbuh. Akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang dia sukai, yang dia nikmati. Ya, alangkah bagusnya kalau itu terjadi di tempat kita. Jangan sampai begini. Dia kompeten di bidang yang sekarang, tapi dia tidak suka. Lalu muncullah sebuah kesempatan, tapi di luar. Padahal orangnya bagus, nilainya bagus, pembelajar, kompetensinya oke, gitu ya, personalitinya yang nggak cocok. Lalu dia melihat ada sebuah kesempatan di luar. Anda sayang nggak coba? Anda kehilangan dia, sayang nggak? Sayang. Kalau saya lebih baik dia pindah di dalam perusahaan kita daripada pindah ke perusahaan orang lain. Ya, nyari orang susah. Ya, bagaimana Anda bisa melepas orang segitu gampang? Lanjut. Ada lagi? Oke. Sudah habis? Sudah cukup clear? Nah, ini tumben nih hari ini belum ada yang raise hand. Ada yang mau konsul langsung, silakan ya. Silakan, mumpung ada kesempatan. Pak Abdul Farouk cuman ngasih itu ya, tepuk tangan ya, tidak raise hand ya. Ada. Nah, itu Pak Abdul Farouk. Oh ya, oke, silakan Pak, open mic Pak. Ya mesti dicoel-toel itu baru dia mau tanya. Toel-toel ya. Iya. Alright, silakan. Apa kita harus to unmute. Nah, silakan Pak. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Gini juga, kalau kita sebagai karyawan nih, ada yang kadang-kadang sudah dilupakan juga, Pak. Termasuk yang 4L tadi mikirnya adalah di cost juga, Pak, di cost gitu loh. Ya udah, daripada gua buang cost, mendingan gua kerjain sendiri. Kan kadang-kadang yang pemilik perusahaan itu seperti itu. Nah, ada juga yang orang bagus itu, orang bagus itu juga ngelihat, misalnya kadang-kadang mau join orang bagus yang notabene kita mau referensi ke dia. Yang dia tanyakan dulu, misalnya dia kerja mau kita bajak gitu Pak. Budgetnya di sana berapa? Nah itu yang sometimes antara budget dengan untuk mendapatkan orang itu juga ada korelasinya Pak. Nah termasuk tadi masalah cost ratio budget, orang yang bagus di dalam hanya menuntut bagusnya dia aja, tapi sometimes company juga masih lihat bahwa ini orang bagus. Salah satu mempertahankan orang bagus kalau karyawan itu kan pasti nggak munafik lah, pasti cari duit kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Cost pertama kenapa dia masih 4L? Mempertimbangkan cost. Pertanyaannya dia memandangnya sebagai cost atau sebagai investment. Selalu begitu kan Pak Farouk? Kalau dia lihat cost memang hilang, tapi kalau dia berpikirnya investment maka itu dibutuhkan untuk dia nanti bisa growing up. Betul nggak? Ya kalau dia hanya lihat cost, ini mentality sebenarnya ya. Mentalitasnya hanya melihat cost-nya, pasti keberatan untuk dia menjadi cost. Makanya saya mengatakan yang kita harus hindari memang kalau dia hanya jadi cost, Pak Farouk. Kalau dia hanya jadi biaya. Makanya kalau kita sudah punya orang, dia jangan hanya jadi biaya. Caranya dia harus tumbuh ya, di perusahaan kita harus growing ya. Jangan biarkan orang yang kinerjanya buruk tidak tumbuh karena dia akan betulan jadi biaya tok. Kalau dia tidak tumbuh.
Ya. Kalau dia adalah investment, maka kita harus growing, dianya harus ditumbuhkan. Harus scaling up dulu, orang-orang ini harus scaling up. Nah, untuk scaling up tadi, growing-nya di internal itu, ya tadi, antara lain, kita memang harus luangkan waktu untuk training, ya, untuk coaching. Yang tadi di strategi disebut provide formal mentoring dan juga informal mentoring. Pertanyaan kedua, ketika kita mau, ada orang bagus nih, kita ingin dia gabung dengan kita. Nah, selalu pegang prinsip. Satu, kalau itu adalah investasi, demi kita bisa nanti growing up, maka itu yang harus dikeluarkan. Tetapi ada prinsip lain yang saya selalu ingatkan kepada para pebisnis, yaitu jangan takut bayar mahal, ya. Takut itu kemahalan. Nah, ini yang jangan, ya. Kalau mahal boleh, karena ada harga, ada rupa, kualitas, ya. Ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Anda mau dapat bagus, memang mahal, ya. Memang mahal. Maka itu kembali lagi poin nomor 1, cocok atau tidak, ya Pak Farouk. Banyak orang hebat di luar sana belum tentu cocok dengan 1, nilai-nilai kita, 2, dengan kepribadian yang seharusnya. Personalitinya belum tentu cocok dengan bidang yang kita butuh. 3, knowledge dan skill-nya barangkali dia punya. Tapi kalau yang 1 dan 2 nggak cocok, apa dia tidak jadi masalah di tempat kita? Jadi penting banget, mau mengenali orang bagus di luar sana, diajak bergabung, boleh, sangat disarankan, karena itu bisa menjadi akselerasi. Bisa mengakselerasi di dalam organisasi. Tapi pastikan dulu nilai-nilainya oke. Saya tidak akan berani merekomendasi seseorang yang saya tidak kenali karakternya. Karena karakter itu sudah perjalanan panjang sampai jadi karakter. Ya, ada orang hebat, saya berani rekomen. Dan kalau saya sampai rekomen, itu saya jamin orangnya tidak bermasalah. Kenapa saya jarang merekomen orang? Karena saya tidak kenal karakternya. Kalau sampai saya merekomen, artinya saya kenal karakternya. Terus orangnya bilang, ini Pak Farouk, wah mahal ya. Saya akan bilang, barang bagus nggak ada yang murah. Ya, kalau Anda mau yang murah, nanti you got monkey gitu ya. Peanut you got monkey ya. Nggak ada orang yang bagus mau dibayar pakai kacang. Hanya monyet yang mau dibayar. Gitu ya. Nggak enak kedengarannya, tapi itu perumpamaan yang bagus. Kalau you pay peanut, peanut itu plesetan dari penny ya. Kalau bahasa Inggris penny itu uang kecil, penny ya. Jadi plesetan. Peanut itu sebenarnya dia melesetin. Penny. Penny artinya kecil gitu ya. Nah, akhirnya berkembang, if you pay peanut, you got monkey. If you kalau kamu bayar pakai penny, segitu murahnya, ya kamu nggak dapat orang yang kompeten ya. Kamu dapat hanya monyet, sepintar-pintarnya monyet, dia tidak akan menggantikan manusia. Kira-kira baru ini senang banget. Ya itu bagus, perumpamaan yang bagus itu. Perumpamaannya bagus ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Gitu ya Pak Farouk, mudah-mudahan menjawab. Oke, nih lanjut ya. Yes. Ada yang gimana cara kita mengukur? Ini sudah. Sebentar, Pak mau tanya, misalkan orang baru yang masuk sebenarnya bagus, tapi trainernya kurang bagus. Pada masa training kan harusnya orang baru diajarin, tapi trainernya merasa kalau yang baru itu bisa sendiri tanpa perlu banyak diajarin. Itu trainer apa bukan sebenarnya? Oke, ini dari Pak Dendi. Gini, makanya saya ngerti nih kira-kira arah pertanyaannya. Iya. Yang orang baru direkrut, pengalaman dia, ilmu dia
pengalaman dia belum tentu langsung match dengan kebutuhan kita, apalagi kalau bidangnya beda. Bidang sama saja bisa bertentangan dengan cara kerja kita. Dia waktu orang masuk, itu bukan pekerjaan mudah loh ya, jangan merasa bahwa itu hal yang sepele ya. Makanya ketika orang direkrut, diterima, harus ada yang namanya onboarding. Onboarding itu kan orang baru masuk nih, masih bingung-bingung. Nah, pada saat onboarding ini, Anda harus orientasi dulu ya. Anda nggak bisa terjunkan langsung ke lapangan ya, mati dia bisa ya, bisa ketembak kalau dia tentara. Rekrut dia tidak tahu medan pertempuran, Anda terjunkan ke lapangan tertembak dia, sayang ya, mahal kan. Jadi orientasi, di dalam orientasi itu apa yang Anda harus lakukan kalau sudah Anda mau onboarding. Nah, makanya butuh kan HRD yang punya struktur yang bagus ya. Makanya kita perlu departemen HRD supaya ada orientasi, kemudian di dalam orientasi apa yang harus Anda kenalkan? Siapa kita ya? Sejarah kita, dari mana kita tumbuh gitu ya. Kemudian apakah kita punya visi, misi, value, disampaikan kepada yang bersangkutan. Habis itu apa lagi? Mulai masuk yang agak teknis, mulai struktur organisasi gitu kan, kemudian SOP yang ada, sudah ada belum SOP-nya? Kalau tidak ada, sampaikan dengan apa adanya bahwa ini belum ada SOP-nya. Dengan pengalaman kamu, dengan pengetahuan kamu, saya berharap SOP-nya bisa dibuat. Contohnya begitu ya. Artinya apa? Kalau betul Anda merekrut orang yang bagus, dia bisa berkontribusi. Makanya salah satu alasan kita merekrut tambahan dari luar karena kita butuh kompetensi dia. Hire orang yang lebih punya kompetensi. Kita di satu sisi yang punya perusahaan kita mengarahkan. Kalau di perusahaan kita seperti apa? Makanya dia harus onboarding dulu. Dia nggak boleh dilepas sehingga dia melakukan apapun yang dia suka. Salahnya kita kalau itu terjadi ya. Atau terjadi benturan nih. Si orang yang kita rekrut dengan manajemen bertentangan nih. Nggak cocok. Nah, itulah kenapa kita perlu onboarding. Onboarding itu proses orientasi sebenarnya ya. Orientasi. Jadi orang itu dikenalkan dulu, saling mengenal lah. Kita kenal dia kenal kita, apa harapan kita dan sebagainya. Jadi mulus gitu loh, masuknya mulus gitu ya. Nah, si trainer kan harusnya tidak menjudge orang. Trainer mendeliver. Ya, dia tidak perlu menjudge. Kalau dia trainer, dia tidak perlu menjudge orang itu. Karena kalau sebenarnya akhirnya ternyata orang yang direkrut kompetensinya kurang dan trainernya over ekspektasi, berlebihan over ekspektasinya terhadap orang tersebut, sebenarnya kan bermula dari rekrutmen yang salah tadi ya. Barangkali salah rekrut ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau belum silakan tanya lagi. Ini 4 menit terakhir ada lanjut ya, kita dari Pak Sondah. Selamat siang Pak Guswe, gimana cara terbaik membajak great talent tanpa harus menawarkan salary yang lebih dari tempat kerjanya yang lama? Oke. Cara terbaik mendapatkan orang bagus, hebat, tanpa mahal, tanpa harus, kalau bajak kan kesannya harus berani bayar mahal. Pay more ya. Nah, kalau istilahnya, kalau Anda berani wani piro ya, berani bayar berapa, itu hanya kalau perusahaan kita dianggap perusahaan yang tidak sepadan gitu ya. Contohnya gini, ada perusahaan yang besar nih, Anda perusahaannya kira-kira ukurannya segini, gitu ya. Anda ingin membajak,
menyedot orang itu ke kita. Nah, dia akan memandang perusahaan kecil, tidak apa-apa lah saya pindah asal uangnya bagus gitu ya. Nah, lantas ini kan selalu jadi pertanyaan, wani piro gitu ya, berani bayar berapa? Nah, bagaimana kalau kita ingin membajak tanpa harus membayar mahal? Ya ini Anda harus menjadi perusahaan yang admired gitu ya, perusahaan yang diidamkan. Anda harus menjadikan perusahaan Anda perusahaan yang diidamkan. Sehingga orang bilang begini, ya memang perusahaannya lebih kecil, tapi perusahaannya bagus. Ya, admire company itu kira-kira apa ya? Reputasinya bagus. Ya, reputasinya bagus, karakternya bagus, atau bahasa lainnya budaya perusahaannya terkenal. Ya, bagaimana dia treat pelanggan, bagaimana dia memperlakukan orang-orang dia, di sana orang bisa tumbuh, di sana orang itu bisa mencapai apapun yang dia inginkan, itu bisa mencapai personal growth, sehingga ada perusahaan yang berhasil menarik perusahaan dari perusahaan besar yang lebih besar dari dia, dan tidak perlu biaya mahal, ya, tidak perlu investasi yang mahal. Kalau Pak Tom Sondak pernah mengikuti Retail Zoom S sebenarnya yang sebelumnya, silahkan lihat, ada di YouTube channel menjadi the most admired company, ya, ada salah satunya, dan di situ saya menginterview salah satu peserta kita di sini, salah satu peserta Retail Zoom S, dan dia men-sharing bagaimana dia bisa mendapatkan orang-orang hebat. Dia tidak bilang membajak, dia bilang dia bisa mendapatkan orang-orang hebat dengan biaya yang tidak mahal. Bisa. Tetapi Anda sendiri, perusahaan kita sendiri memang harus memenuhi syarat untuk disebut admired company, perusahaan yang diidamkan. Perusahaan yang diidamkan apa? Dia memiliki reputasi. Reputasi apa? Biasanya yang paling sering kita dengar. Ini loh, budaya perusahaan kita. Itu kenapa saya selalu menekankan untuk klien-klien saya selalu tekankan budaya perusahaan harus dibentuk. Dari mana? Dari nilai-nilai. Dari nilai-nilai. Tanpa itu, Anda tidak memenangkan reputasi. Sehingga apa? Tadi, itu pertanyaan bagus sebenarnya. Pak, mendapatkan orang bagus itu pasti mahal. Kira-kira gitu kan dia pengen ngomong. Saya jawab, tidak. Tidak. Asal perusahaan Anda dikenali sebagai perusahaan dengan reputasi yang baik, sehingga Anda dikenali sebagai admired company. Contohnya, kalau saya mau kerja, saya kerja di mana? Kalau boleh pilih. Nah, dia memilih kita. Sehingga kalau ketika kita ajak, yuk join saya yuk. Kita lagi tumbuh-tumbuhnya nih. Dia mau join kita. Tapi kalau dia tidak melihat perusahaan kita sebagai perusahaan yang hebat, apa yang terlihat dari luar apa? Ini loh. Yang terdengar di luar sana, itu budaya perusahaan kita. Bagaimana kita treat pelanggan? Bagaimana kita treat orang-orang kita? Itulah yang mereka akan simpulkan. Apakah perusahaan ini layak untuk saya bergabung? Nah, kira-kira gitu. Oke. Ada 3 menit lagi? Apakah 3 menit masih lagi? Ada. Pak, mohon petunjuk poin mana yang paling penting saat kita menerima karyawan. Apakah karena cocok dan mempunyai nilai yang sesuai atau secara kompetensi? Jawabannya pakai jawaban favorit saya. No single factor. Tidak ada faktor tunggal. Kita harus cek nilai-nilainya, cek personalitinya, cek kompetensinya. Ya, tidak ada yang faktor tunggal lantas Anda
berhasil, Iya. gitu ya. Nggak Oke. ada, nggak ada. Katakan gini Pak, Pak Wendy, katakan nilainya bagus, tapi personality-nya nggak cocok. Apakah dia bisa berhasil? Bisa, tapi akan mengambil waktu lebih panjang, lebih lama. Dia nilainya bagus Mbak Riri, dia pembelajar, kerja keras, dia percaya bahwa dia harus belajar keras untuk berhasil. Setuju. Tetapi karena tidak cocok, lebih panjang waktu yang dia butuhkan untuk dia sukses menjalani peran dia untuk dia menjadi kontributor di dalam perusahaan kita. Ya, bukan tidak bisa. Masalahnya Anda mau dalam waktu singkat atau Anda punya waktu yang panjang. Kalau Anda punya waktu panjang, silahkan saja ya. Sama seperti tadi pertanyaan. Karena organisasi saya masih kecil, ya saya makanya nggak perlu punya HRD, nggak perlu ini. Kembali, karena tidak ada faktor tunggal, kalau Anda tidak punya komponen-komponen tadi, berarti ada fungsi-fungsi yang tidak jalan di perusahaan Anda. Oke. Gitu. Ini ada, masih ada. Ya terakhir dia tanya gimana sih karyawan yang bekerja buruk, tim yang berkinerja buruk. Tips untuk tim yang berkinerja buruk. Kalau Anda kalau Anda mengenali kinerjanya buruk, maka Anda akan melakukan apa tadi? Kan jangan membiarkan karyawan berkinerja buruk. Kasih SP nggak? Lanjutannya, nanti dulu Mbak Riri. Kan kinerja buruk ini bisa datang dari rekrutmen yang buruk. Oke. Itu ada panahnya tuh Mbak Riri. Ini nih. Ya. Karyawan berkinerja buruk, sebelum tipsnya gimana? Anda salah rekrut. Pilihannya Anda mau nggak melakukan mentoring sehingga kinerja dia berubah? Mau nggak? Kalau Anda tidak mau, saya tanya balik, lalu solusinya apa dong? Anda sudah salah rekrut. Anda salah rekrut. Kinerja buruk itu datang dari rekrutmen yang buruk. Anda tidak mau mentoring. Saya tanya balik, lu jadi Bapak mau apa? Pertanyaannya. Mau dibiarkan? Kalau mau dibiarkan yang dipertaruhkan adalah nasib perusahaan. Betul. Ya, betul ya Mbak Riri, setuju ya? Iya, setuju. Nah, serem ya, jangan dibiarkan ya. Gitu. Oke. Baik. Sudah ya, berakhir waktu kita. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and